Sudah ada siang hari ini seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita ada acara spesial ya, dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Acara ini diadakan antara Dinas Kominfo dan 100.1 Surya FM di Campus Radio. Siang hari ini saya sudah bertugas siap menemani Anda hingga nanti pukul 11 siang ya. Dan di studio sudah hadir narasumber dari DPRD Jawa Tengah Projo. Kita sapa dulu untuk yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hajar Zainuddin SOS MHUM, anggota Komisi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya. Sekian kalinya bisa hadir di studio saya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang juga Pak Imam. Waduh, sejak lama kita nggak jumpa. Lama. Sehat ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Masih tinggal di Purworejo Bapak? Ya sana sini. Sana sini. Oke. Dan yang berikutnya adalah Ketua Komisi A, ada Bapak Imam Teguh Purnomo SD AKT. Sehat-sehat ya Pak Imam ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Lama nggak jumpa, gimana Ya, sehat? alhamdulillah sehat juga Bapak. Seperti dulu saya tambah gemuk, Pak Imam juga tambah gemuk kayaknya. Ya perutnya. Oh, perutnya ya. Oke. Alhamdulillah bisa hadir siang hari ini ya. Dan yang ketiga ada Pak Muhaimin, anggota Komisi B. Selamat siang Pak Muhaimin. Selamat siang, salam waras dan sehat. Waduh, dapatnya datang jauh tadi dari Wonosobo ya? Saya tadi dari Semarang. Oh, dari Semarang. Ya. Oke, gimana perjalanan lancar ya? Lancar, belum banget. padat. Belum padat ya, karena masih jauh ya. Mungkin nanti kalau Hamin 7 ya, sudah mulai ramai. Iya. Oke. Kalau Muhaimin nanti kami Pak. Gitu Pak. Oh ya, ditunggu Muhaiminnya ya. Oke. Dan berikutnya ada Pak Amir Mas Duki, selaku anggota Komisi B juga. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Amir ini katanya asalnya juga dari Purworejo ya Pak ya? Ya, alhamdulillah dari Piturut. Dari Piturut. Iya. Kalau Pak Imam dari sebelah mana? Tetangga Barat? desa, tetangga Iya, desa. tetangga desa. Saya pernah lihat Pak Imam jalan-jalan itu di dekat sawah. Sehat banget. Oke. Kalau Pak Amir dari Piturut jauh juga. Piturut juga sudah mulai ramai Pak harusnya. Alhamdulillah. Belum ya? Baru panen ya. Oh, baru panen. Ya, baru mulai panen ini, panen tadi. Oh, lumayan ya. Pak Amir ini kayaknya juga punya sawah nih kayaknya. Iya, Pak. Dia tuan tanah. Tuan tanah, Pak. Iya. Berarti lumayan ya. Nanti habis lebaran bisa panen. Oke, narasumber kita sudah hadir siang hari ini dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ada Pak Imam Teguh Purnomo, Pak Muhammad Hajar Zainuddin SOS MHUM, juga Pak Muhaimin dan Pak Amir Mas Duki. Dan sorry lovers, untuk tema kita hari ini adalah mudik sukacita lebaran penuh makna. Nah, nanti teman-teman bisa gabung untuk menanyakan seputar tema mudik sukacita lebaran penuh makna via telepon di 321686 atau bisa kirim SMS WA di 0821 3692 8789 ya. Suasana siang di Purworejo agak sedikit panas, tapi di dalam adem Pak ya, dingin ya. Semoga nggak kayak dulu lagi, kalau dulu agak panas, tapi sekarang udah ya Pak Imam. Sudah beda. Sudah beda, ruangannya juga sudah mulai bisa merapat gitu ya. Kalau kemarin saya tidur di sana. Saya kemarin sendiri-sendiri gitu. Oke, semoga nyaman-nyaman aja nih Bapak. Oh ya, mengenai topik kita hari ini, yakni mengenai mudik sukacita lebaran penuh makna. Nah, Jawa Tengah ini adalah menjadi salah satu tujuan yang jumlah penduduk terbanyak. Melansir pemberitaan antara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memperkirakan bahwa jumlah pemudik yang menuju Jawa Tengah ini sebesar 36,6 juta orang atau sekitar 25% dari proyeksi pergerakan angkutan lebaran tahun 2025 ya. Dan ini bagaimana persiapan Jawa Tengah menyambut para pemudik pada lebaran 2025 ini? Monggo bisa dijawab dari salah satu Pak Imam atau Pak Muhaimin atau Pak... Ini ahlinya Pak Zainuddin. Oh, Pak Zainuddin. Monggo Pak Zainuddin. Bagaimana nih mengenai persiapan Jawa Tengah menyambut para pemudik di Karena mudik Lebaran terbanyak orang 2025? ini. Apakah sejauh ini sudah matang atau masih ada beberapa yang perlu disiapkan? Monggo. Ya, pertanyaannya kan terlalu umum. Jadi ini persiapan mudik dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu kan dari berbagai aspek. Yang mungkin aspek sosialnya, aspek infrastrukturnya, macam-macam lah. Jadi memang beraneka ragam persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Urusan mudik gratis itu Pak Imam. Oh gitu. Urusan infrastruktur itu Pak Muhaimin. Pak Muhaimin. Kemudian urusan sosial nanti kan Pak Amir. Iya. Nanti secara rigid nanti kan Pak Amir yang jelaskan. Bisa. Pak Muhaimin itu sampai apa jumlah lubang-lubang jalan di Jawa Tengah. Ya. Ini bukan jalan berlubang ya. Nah, ya. Beda arti ya Pak Imam? Beda. Iya. Lubang di jalan sama jalan. Jalan Memang berlubang. persiapannya dari semua aspek, Mbak. Oh, gitu. Jadi juga aspek keamanan, Mhm. ketertiban. Mhm. Kemarin Pak Gubernur juga bilang itu harus pakai alas panjang ya. Oh iya. Ya, jadi jaganya orang nakal-nakal kan juga banyak. Ngeri itu. Jadi nanti secara rigid di kawan-kawan ini ya, tentang mudik gratisnya itu Mas Imam yang paham betul itu. Nah, kemudian yang Jadi tak ketahui, Om. jalan ini Mas Muhaimin berapa yang mulai hari ini sudah dikelirkan. Karena memang Jawa Tengah itu dipastikan jalan darat nanti kelewatan. Orang Jawa Timur itu yang merantau kan juga banyak. Iya, karena Jawa Tengah ini di tengah-tengah ya Pak ya. Jadi Iya. dari utara, selatan, bahkan itu kayak melewati Jawa Makanya Tengah. bicara Jawa Tengah itu hampir seperempat Indonesia. Gitu ya. Persiapannya cukup banyak. Itu tadi Mbak, secara rigid biar kawan-kawan ini.
urusan mudik gratis ya Pak Imam. Pokoknya Urusan sosial Imam, ini, iya. jalan beliau ini. Ada jalannya sendiri-sendiri Pak. Kalau keamanan sudah kita serahkan pada yang berwajib. Gitu, monggo yang lainnya ditanggapi. Bisa aja nih Pak Zainuddin. Monggo dari Pak Muhaimin atau Pak Amir Mas Duki bisa melanjutkan ini tadi mengenai bagaimana persiapan Jawa Tengah menyambut para pemudik Lebaran tahun 2025 ini Pak. Ya tentunya karena mudik sukacita ya Pak. Lebaran penuh makna sehingga kita harapkan nanti seluruh pemudik terutama dari arah barat arah ibu kota itu bisa nyaman berada di kampung halaman. Gitu. Selama berada di jalan juga mereka penuh sukacita, jangan sampai nanti di jalan berduka. Ada kendala-kendala ya. Betul, karenanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa ya, baik terkait dengan perbaikan jalan maupun rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya. Informasi dari teman-teman pemerintah provinsi, Iya. jalan nasional sudah hampir selesai ya. Oh gitu, berapa Ya, persen Pak? kurang lebih sudah hampir 100% lah ya jalan nasional. Berarti aman ya? Oke, jalan provinsi ya masih ada sedikit-sedikit yang kurang, persentasenya kurang lebih hampir sama. Kalau jalan kabupaten, nah ini memang yang masih agak kurang banyak, baru kurang lebih di angka 80%-an lah yang bisa diselesaikan. Nah ini harapannya nanti setidaknya lah hamin seminggu ya, ini sudah bisa diselesaikan oleh teman-teman yang bagian jalan, terutama jalan-jalan yang berlubang, tidak hanya lubang-lubang berjalan. Gitu Mbak, kira-kira untuk infrastruktur yang berupa jalan. Oke. Tadi kalau jalan nasional udah 100% aman lah ya, jalan provinsi dikit juga sudah mulai tertata. Dan yang belum mungkin jalan kabupaten yang Iya, betul. saat ini masih menjadi kendala ya Pak. Betul, betul. Ada beberapa daerah-daerah yang mungkin jalannya juga masih banyak lubangnya kayaknya. Banyak. Itu sebenarnya wewenang siapa Pak untuk menangani jalan kabupaten, dari provinsi atau tetap dari daerah? Nah, kalau kabupaten kewenangan utamanya jelas dari pemerintah kabupaten. Meskipun beberapa anggaran jalan kabupaten juga bisa dimintakan dari provinsi. Oke. Tapi kewenangannya ada di kabupaten. Dan sejauh ini dari Pak Muhaimin tadi ya, dari Wonosobo ke sini gimana perkembangannya jalan yang dilalui Pak Muhaimin, apa sudah mulai tertata rapi atau bagaimana Pak? Karena ini memang Pak Muhaimin kan tadi datang dari Semarang ya, Iya. dari arah utara. Otomatis ini melewati pengunjung juga Iya. gimana Pak? Di sepanjang perjalanan sudah tertata. Kalau dari rumah asli saya di Kecamatan Betul ya, di Desa Betul sampai di sini ini sebetulnya saya sudah berulang kali sampaikan ke Pak Imam ini untuk bisa gimana rekayasanya supaya jalannya bisa bagus, karena masih banyak jalan kabupaten khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo ini. Sudah merasakan sendiri Pak Sudah, ya? masih banyak yang berubah, iya. Kalau di bagian utara, selatan, Kebetulan dua anggota DPR provinsi ini kan ada di selatan semua ini, ya, Purworejo ini. Ini nanti bisa membantu menjawab ya. Yang dari Purworejo baik. Oke, dan tapi sejauh ini aman-aman aja Pak ya? Ya, Pak Muhaimin ya. oke. Mungkin nanti ada sedikit perbaikan menjelang lebaran ini, semoga bisa dilalui para pemudik dengan aman dan lancar. Baik. Nah, untuk Pak Amir Mas Duki sendiri bagaimana nih Pak Amir mengenai persiapan lebaran di tahun 2025 ini Pak? Jadi persiapan mudik tahun 2025 1446 Hijriah yang kita prediksi dan proyeksi arus mudik adalah yang pertama, prediksi arus mudik diperkirakan mulai meningkat pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2025. Berarti bentar lagi Pak ya? Ya, sebentar lagi, seiring dengan kebijakan daripada WFA yang diterapkan mulai tanggal 24 Maret 2025, puncak arus mudik diprediksi terjadi antara 28 sampai 31 Maret. Iya. Proyeksi arus mudik perkirakan sebanyak 36,6 juta untuk Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah sendiri ya? Ya, terus total pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146 juta kurang lebih atau 52% dari total penduduk Indonesia. Gitu. Kalau melihat jumlahnya tadi ada yang 146 juta, dari tahun sebelumnya kira-kira ada kenaikan Pak? Atau Kayaknya ini ada kenaikan. Ada kenaikan ya? Ya, Oke. karena kondisinya kemarin lebih baik daripada sekarang. Kalau nanti di luar ya. Di luar prediksi ya? prediksi. Nggak tahu juga Ya, Pak ya? nggak tahu juga. Ya, karena memang identik ya kalau mudik itu biasanya dari tahun ke tahun ada lonjakan Ya, para ya, pemudik, betul. entah itu yang pakai kendaraan bermotor ataupun roda empat. Ya, betul ya. Oke, dan ini untuk Pak Imam yang belum jawab ini, bagaimana nih tanggapan Pak Imam mengenai persiapan Jawa Tengah menyambut pemudik Lebaran 2025 ini Pak? Jadi alhamdulillah Mbak Yosi. Yosi ya.
kelingannya Mbak Lia. Aduh, Mbak Lia boleh. Ya Mbak Yasi, secara keseluruhan memang kemarin sudah mulai dari semenjak Pak Gubernur dilantik itu beliau sudah safari Jawa Tengah ya. Iya. Begitu 1 Ramadan, dia langsung gaspol sampai ke ujung Jawa Tengah dan alhamdulillah beliau juga sudah melihat situasi dan kondisi jalan yang terutama kan jalan. Nah sudah mulai diperbaiki. Benar Pak Muhaimin tadi sampaikan sudah mulai banyak dan sekarang kan sudah mendekati 85% sempurna. Iya. Persiapan kalau pemerintah Jawa Tengah tadi Pak Dirjen sudah ada menyampaikan bahwa Jawa Tengah ini tengah-tengah enggak? Iya betul. Sekolah Jawa Timur, arah yang Jawa Barat, arah yang Sumatera, Lewat nanti Jawa, lewat Jawa iya. Tengah. Sekolah Sumatera, Jawa Barat, arah yang Jawa Timur, arah yang Bali juga lewat Jawa Lewati Tengah. Jawa Tengah, Sehingga iya. kondisi Jawa Tengah ini nanti memang akan terlintasi sekitar 38 juta pemudik. Tapi sebenarnya yang akan mudik ke Jawa Tengah ini kemarin hitung-hitungannya itu sekitar 17 juta. Sekitar 17 juta itu Iya. Pak. Nah 17 juta dan yang paling banyak nanti di mudik ini kebanyakan di tempatnya Pak Zainuddin sana. Ya termasuk tempat istri saya di Sukoharjo kan. Sukoharjo Pak ya? Iya, Sukoharjo. Berarti besok mudik juga ya Pak? Saya mudik besok tapi pas H1. Oh, Ya saya nanti H+1. Ya. Secara semuanya sudah dipersiapkan, baik infrastruktur untuk terus menjaga stabilitas harga. Iya. Ya biasa ada kenaikan sedikit-sedikit itu udah biasa karena ini kan situasinya ya. Iya, memang kalau apa masih naik Pak ya? Ya kemarin bahkan ini Pak Zainuddin saya lihat di IG-nya pegang berambang di pasar. Oh, gitu? Iya berarti benar bahwa tidak hanya eksekutif tapi teman-teman legislatif ini, teman-teman anggota DPR Jawa Tengah memang memantau benar ini berkaitan dengan kebutuhan pokok. Paling nggak ya kebutuhan pokok yang kalau kebutuhan yang lain-lain kan selera ya. Betul. Ada butuh pakaian semurah yang di pasar, ada butuh pakaian semarang ya main mall kan gitu. Nah tapi kalau yang pokok yang dipersiapkan untuk menyambut hari raya biasanya kan harus cenderung stabil. Karena kalau ini naik nanti kalau bisa lebaran nggak jadi lebaran sukacita penuh makna ya Pak Muhaimin ya. Jadi nggak suka cita. Jadi nggak sukacita, lebaran sedih jadinya kan. Apa-apanya naik kan. Tapi biasa cenderung lebih lebih ada kenaikan tapi nggak begitu signifikan. Iya. Ini pengamatan Pak Muhaimin ini. Karena mungkin kemarin. lebarannya masih jauh Pak ya. Dari sekarang aja udah mulai naik tapi dikit-dikit. Iya, Tapi mendekati dikit-dikit. hari lebaran biasanya sudah tambah naiknya. Ya, dan juga pemerintah menyediakan juga yang namanya kan sembako. Nah, itu dia. Sembako pasar murah. Gitu. Iya. Bahkan Pak Muhaimin juga sudah menyiapkan nih sembako pasar murahnya. Di kantongnya kalau nggak salah kemarin 3.000 dia. Iya kan? Kita Ini bawa. membantu. Pak Imam kapan nih? Saya Buka pasar tambah sedikit dari Pak Muhaimin. Pak Muhaimin ini kan punya pabrik jadi beliau harus banyak. Jadi banyak juga pemerintah ini menyediakan kalau untuk benar-benar yang masyarakat kurang mampu kan disediakan juga bantuan sembako dan juga kalau nanti melonjak ini sudah disiapkan juga nanti akan ada pasar murah. Pasar murah sama ini operasi pasar. Oh. Di pasar-pasar itu. Itu di mana Pak? Di tiap daerah atau? Ya nanti kita lihat dulu, ini trennya seperti apa. Apakah para pedagangnya atau para distributor ini menahan barang untuk menaikkan harga apa tidak? Berarti sejauh ini belum Pak? Belum. Udah mepet-mepet hari Iya. raya ya Pak ya? Mereka masih tertib. Terlalu lama nanti Pak, nanti buruk naiknya tambah Kenaikannya kita masih pantau masih dalam tahap normal. Nah, gitu. Gitu Mbak. Baik. Yosi. Teman-teman tadi seputar penjelasan dari Pak Imam, Pak Zainuddin, Pak Muhaimin juga Pak Amir Masduki ya, mengenai sejauh mana persiapan Jawa Tengah menyambut para pemudik di Lebaran 2025 ini sudah panjang lebar dijelaskan. Asalkan buat teman-teman yang di rumah mungkin mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, mudik sukacita Lebaran penuh mana? Dan ini asli banget mudik sukacita Lebaran penuh mana? Jadi diharapkan para pemudik nanti bersukacita tidak hanya sedih, karena memang diharapkan bertemu ke sanak famili yang jauh di luar kota sana untuk kembali mereka merasa bahagia Pak ya, ketemu sanak famili memang nggak pernah dibayangkan setahun sekali bisa ketemu atau bahkan kadang nggak cuma setahun sekali, 3 tahun 4 tahun sekali baru bisa ngumpulin duit untuk pulang kampung. Sesuatu yang luar biasa yang dirasakan para pemudik ini. Kemudian ini Pak, seperti apa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025 ini? Nah, monggo dari Pak Amir atau Pak Muhaimin atau Pak Zainuddin ini ahlinya ini. Nah, mengenai langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran ini, apa saja langkah-langkah? Jadi sudah banyak dijelaskan kawan-kawan, utamanya dari Pak Imam sudah lengkap.
Jadi pemerintah dalam rangka mudik ini kan mempersiapkan dari berbagai aspek, dari infrastruktur, keamanan, kemudian ekonomi, biar terkendali semuanya. Jadi sebenarnya mudik ini ada dan berada sebelum kita ada. Itu sudah tradisi ya. Tradisi. Ya, Lebaran asik itu, mudik asik itu satu rata-rata macet. Itu kan di situ seninya. Iya. Jadi pemerintah memang sudah menyiapkan semuanya dari aspek infrastruktur. Pak Muhaimin sudah jalan-jalan dari Brebes sampai dengan Bogor juga. Iya. Toh hari ini misalkan masih ada 1-2 lokasi yang infrastrukturnya belum bagus juga dipengaruhi cuaca. Curah hujan yang cukup tinggi ini kan juga membuat tanah kita bergoyang. Betul. Satu luar biasa. Dari aspek-aspek yang lain, pemerintah juga ini membantu bagi para warga Jawa Tengah, ber-KTP Jawa Tengah itu kan disediakan mudik Gratis, ya. ya, dari Pemprov Jawa Tengah dan saya Pemkab juga banyak. Pemkab juga ada yang bervariasi, berinovasi itu juga membantu para pemudik. Juga mungkin yang kaitan dengan kawan-kawan pihak tiga seperti pabrik-pabrik itu kan juga banyak. Itu muncul macam-macam. Jadi dari semua aspek insya Allah di Jawa Tengah sudah di Pak Imam ini sebagai ketua komisi 1 dan membantu juga semua. Nah, misalkan kalau ada error 1-2 di lapangan itu saya pikir yang wajar ya. pemerintah hanya himbauan. Mungkin bagi pemudik yang naik motor ya sing hati-hati. Ojo buncingan wong papat ngarep anak macam-macam itu kan pemerintah juga menghimbau. Iya. Ya mudah-mudahan lah ke depan ini lah. Jadi aspek yang kita persiapkan tentang Lebaran ini tidak hanya mudik. Kalau mudik mudah-mudahan segera lancar. Jalan oke lah. Kalau masalah macet itu memang sudah terbiasa dari dulu dan mereka menikmatinya Pak ya. Kita sering ngobrol lah dengan perempuan. Nasibnya itu rata-rata macet. Iya. Gitu. Nah ini Pak, kalau umpama kendala seperti kita katakan curah hujan di Purworejo ini juga lumayan tinggi ya sekarang ini. Dan mungkin kalau di area-area tertentu ada yang terdampak banjir, ini bagaimana nih Pak? Iya, Jawa Tengah salah satunya Grobogan kan sudah diingatkan oleh lembaga yang mengurus tentang cuaca BMKG. Memang curah hujan bulan Maret ini agak tinggi. Iya. Nah, dalam kesempatan ini kita juga menghimbau lah pada para pemudik, terutama yang melewati daerah-daerah yang rawan longsor, rawan banjir untuk berhati-hati. Itulah tentang bencana-bencana ini Pak Muhaimin. Iya, karena dataran tinggi Pak Muhaimin ya mungkin nanti bisa. Pemerintahnya sudah paham beliau. Iya, lebih jelas lagi bisa Pak. Monggo Pak bisa ditambahkan mengenai kendala misalnya kita kan nggak tahu ya namanya cuaca ini sekarang ini aman-aman saja tapi besok pas hari tanya hujan deras nggak tahunya banjir datang ini bagaimana persiapannya untuk menangani hal tersebut Pak? Iya, yang pertama bahwa persiapan infrastruktur tadi yang kita sampaikan ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah, juga terkait dengan langkah-langkah mitigasi ya. Mitigasi baik mitigasi beberapa daerah yang rawan laka, kemudian rawan bencana alam dan sebagainya sudah mulai diidentifikasi oleh teman-teman sesuai dengan bidangnya. BPBD dan lain sebagainya sudah mulai bergerak. Kemudian untuk titik-titik rawan lokasi yang biasanya rawan laka, misalnya kalau di Kabupaten Wonosobo itu di Simpang Kertek ya, di depan pasar itu juga sudah mulai diantisipasi lagi. Beberapa titik rawan juga dipasang CCTV untuk melihat secara detail nanti ketika terjadi laka dan kejadian-kejadian yang lain yang tidak diinginkan itu bisa segera cepat diidentifikasi faktor dan penyebabnya. Itu kira-kira. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Imam soal upaya-upaya langkah-langkah pengendalian harga, kita terus melakukan inspeksi ya di pasar. Memang belum ada pergerakan kenaikan harga yang cukup signifikan, terus masih tetap kita pantau kenaikannya betul, tapi masih harga yang wajar lah. Tapi seminggu kemarin memang belum ada kenaikan Pak. Kita sidak terakhir itu seminggu yang lalu belum ada kenaikan. Karena memang cenderungnya masyarakat ini sekarang daya belinya turun. Iya. Banyak stok-stok beras yang masih utuh di beberapa distributor. Belum disalurkan. Nah, belum dibeli, ya pembeliannya masih wajar lah. Seperti tidak akan ada lebaran. Nah, cuma memang 3 hari terakhir ini sudah mulai ada pergerakan, tidak hanya di bahan-bahan pokok, tapi juga makanan-makanan penunjang yang lain sudah mulai. Esteller naik ya? Esteller naik. Apalagi kalau siang hari. Kalau sore udah enggak. Kenapa jadi kalau beli tiang hari? Edukasi ke masyarakat juga masih terus dilakukan oleh teman-teman ya terkait dengan soal keamanan mudik ini. Iya. Oke. Baik, berarti sudah masing-masing sudah ada bagian-bagiannya Pak ya. Betul. Titik ketika rawan kecelakaan, kemudian titik longsor ya. Ya. Ini kayaknya Pak Amir juga
sudah lebih paham lagi mengenai daerah-daerah itu juga banyak nih Pak ya, daerah dataran tinggi juga yang sering mengalami longsoran. Iya, jadi itu daerah Tigo sana biasanya daerah pegunungan, daerah Kamijering, Dendang, Amrian itu di sana sudah tidak kaget lagi kalau terjadi sesuatu karena itu sudah Soalnya langganan, musiman ya, karena langganan itu sudah ya. musiman Iya. ya, ya karena itu sudah musiman. Baik, kalau Pak Imam sendiri sih kayaknya aman di Purworejo Pak ya, di Ya, kota gitu sih. alhamdulillah cenderung aman, semuanya lancar terkendali karena dekat Mbak Yusi. Gitu. Jadi kalau Purworejo yang kota itu memang aman. Baik, kita break sejenak ya. Nanti setelah jeda lagu berikut kita akan kembali lagi, kita lanjutkan dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai mudik sukacita Lebaran penuh makna. Kita kembali setelah jeda berikut lagu berikut. Ada berjalan antara Dinas Kominfo dan 100.1 Sore Radio Campus Radio. Tapi kayak pukul 11 siang nanti kita masih menyatu di acara ini dan tema kita ini yakni mengenai mudik sukacita Lebaran penuh makna. Narasumber yang hadir siang ini ada Pak Imam Teguh Purnomo, Ketua Komisi A, kemudian Pak Muhammad Fajir Zainuddin SSMHUM, anggota Komisi B, Pak Amin, anggota Komisi B, dan Pak Amin Masjudi, anggota Komisi B. Oke, kita lanjut lagi ya untuk tema kita mudik sukacita Lebaran penuh makna. Oh ya Pak Imam, Pak Amir, Pak Muhaimin, dan Pak Zainuddin. Ya, ini ada satu pertanyaan dari salah satu pendengar Radio Sore FM Purworejo. Punya nama Pak Joko. Pak Joko di Purworejo saja. Selamat siang Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Saya Pak Joko dari Purworejo saja ini mau bertanya. Kira-kira posko Lebaran yang difasilitasi Pemprov daerah mana saja? Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin barangkali saudara saya mau lewat, jadi nanti kalau capek bisa istirahat di posko Lebaran tersebut. Terima kasih Pak. Kalau Purworejo ini kan Jawa Tengah ya Mbak? Iya, Jawa Tengah. Biasanya kami menyediakan di perbatasan. Terus kita kan punya apa itu yang buat jembatan timbang truk barang itu. Nah itu di situ disediakan posko. Terus kemarin dari Pak Gubernur informasinya di titik terdepan pos polisi itu juga disediakan posko. Pos polisi mana atau setiap pos polisi? Ya seperti di perbatasan. Oh, di perbatasan. Di perbatasan ujung ke depan misalkan ada di Rembang, terus di Brebes, terus di Cilacap. Karena Cilacap kan paling ujung perbatasan dengan Jawa Barat dan yang ada dengan DIY. Nah DIY ini tentunya juga disediakan biasanya di rest area itu ya, yang dengan DIY itu. Terus juga ada di kalau di Purworejo ada lagi di mana ini di sampingnya Indotama itu biasanya karena di situ ada pos polisi juga ada peserta. Yang arah barat, Pak? Iya, yang arah barat. Kalau Ya. utara? Kalau yang arah utara itu nanti biasanya di Magelang. Oh, di Magelang. Jadi di Magelang. Baik. Dan kebetulan sekarang kan sudah connected call ya. Trans Jawa ini nanti kalau yang mau ke Purworejo bisa keluar di Bawen, bisa keluar di Klaten. Oh, gitu. Ya. Nah, tinggal pilih nanti gimana saja. Tapi udah ada beberapa banyak penambahan titik-titik baru untuk rest area di Jawa Tengah, termasuk salah satunya yang menjelang kiri jalan yang dari arah Jakarta menjelang keluar pintu tol Bawen itu sekarang udah ada baru. Sudah ada baru. Nah, baru Berarti juga. banyak Pak ya? Banyak. Sekarang udah dibuka lebih banyak lagi untuk supaya tolnya tidak macet. Karena kemacetan di tol itu biasanya itu kalau di situ ada rest area. Gitu. Karena daya tampung rest areanya nggak muat kan. Segala yang udah disediakan itu banyak, orang yang mau masuk harus antri. Kalau pada saat antri ini dia menggunakan paling tidak bahu jalan di jalan tol. Nah, sehingga ini bisa menimbulkan kemacetan. Dan belajar dari itu sehingga banyak sekarang dibuka rest area di jalan tol. Oke, jalan tol di Jawa Tengah udah hampir tiap kota kan. Kalau dulu hanya spot-spot kan beberapa titik. Sekarang sudah hampir tiap kota dan bahkan ada yang tiap kota ini dua rest area. Oh, 2 rest area. Iya, 2 rest area. Nah itu. Tapi kalau yang roda 2 sudah tetap kan nggak masuk tol ya, Iya. tetap masuk pakai perjalanan di luar tol. Sudah disiapkan oleh pemerintah di titik-titik itu. Oke. Berarti sejauh ini sudah banyak ya Pak ya, beberapa titik yang sudah dipersiapkan oleh Provinsi Jawa Tengah ini mengenai posko Lebaran yang disiapkan baik dari arah utara, arah selatan maupun arah barat dan arah timur. Jadi kalau saya khawatir buat yang mudik pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4 pastinya tetap bisa diatasi dengan mereka kelelahan bisa mampir di posko tersebut. Iya, betul. Apabila ada kendala mungkin macet atau
motornya nggak bisa jalan itu juga bisa minta bantuan di situ Pak ya? Ada di sini, Ada ya? biasanya disiapkan pertolongan pertama. Bahkan di ujung-ujung itu ada direct, sudah disiapkan. Oh, udah. Jadi kalau memang macet nggak bisa jalan langsung bisa di direct. Termasuk kalau mungkin ada Kemarin yang hasil kita diskusi, kita rapat dengan di Jawa Tengah, kita juga sudah menyiapkan untuk antisipasi itu di ujung-ujung perbatasan sudah disiapkan direct, dan di titik-titik kota yang rawan yang padat nantinya itu sudah disiapkan. termasuk kalau misalnya ada yang pingsan karena kelelahan juga dari dinas kesehatan sudah. Oh iya, kan semuanya yang terkait biasanya itu dari Disu, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Ya, itu yang 3 komponen itu yang utama yang setiap tahunnya di garda terdepan untuk membantu kelancaran arus mudik. Iya, betul sekali. Baik, Pak Joko mungkin sudah puas dengan jawaban Pak Imam tadi. Beberapa posko lebaran sudah difasilitasi oleh Pemprov Jawa Tengah, termasuk dari beberapa titik, baik ini utara, selatan, timur maupun barat ya. Oke, masih seputar tema mudik sukacita lebaran ke rumah. Silakan buat teman-teman sore lovers yang mau tanya-tanya masih bisa kita kasih waktu hingga nanti jam 11 siang ya. Kita bisa terima telepon di 321686 atau bisa kirim SMS WA di 0821 3692 8789. Nah, terkait dengan mudik gratis ya, tadi Pak Imam menyinggung juga masalah mudik gratis. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga menggelar program mudik dan balik gratis untuk lebaran tahun 2025 ini Pak ya. Ini bagaimana sih sebetulnya melihat program ini dan bagaimana cara kita pengen ikut? Kan mereka ada yang belum pernah mengikuti mudik gratis ini, langkah-langkahnya bagaimana untuk dia bisa ikutan mudik gratis Pak? Untuk bisa dijelaskan Pak Imam atau Pak Amir? Yang lain? Oh Pak Amir. Terima kasih Bu. Untuk pemerintah Jawa Tengah sudah menyediakan mudik gratis, antara lain tujuan daripada mudik gratis adalah yang pertama untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, karena pemerintah memang peduli sekali dan itu sudah dilaksanakan hampir menjadi rutinitas tahunan, baik itu khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dan tahun ini insya Allah juga akan melaksanakan program rutin tersebut. Yang kedua adalah untuk mengurangi keberangkatan dan risiko kecelakaan di jalan, karena dengan begitu pemerintah juga sudah menyiapkan tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Imam, sudah menyediakan posko-posko sehingga masyarakat apabila memang sudah rasa capek bisa untuk istirahat di tempat dengan insya Allah yang kita lihat tahun-tahun kemarin di sana juga ada mungkin yang capek terus kemudian ada minuman, insya Allah disediakan makan minum snack gratis, terus kemudian juga ada tim servis pijat gitu ya, katanya kemarin ada yang pijat gratis. Oh gitu ya. Pijat dalam artian yang positif ini ya. Pakai kursi. Ada kursi itu nanti duduk terus kemudian goyang-goyang sendiri kursinya itu gitu. Dengan, ya. Terus selanjutnya adalah untuk meningkatkan konektivitas pemerataan dengan pembangunan gitu. Yang keempat adalah sinergi dengan pemerintah pusat dan swasta. Jadi diharapkan nanti PO bisa bekerja sama dengan pemerintahan. Ini Pak Imam tadi sudah bisik-bisik dengan kami. Insya Allah 1 pekan sebelum hari raya beliaunya yang lain dari Jakarta ke sini, malah beliaunya nanti mau ke Jakarta gitu. Untuk itu ya, untuk pemberangkatan mudik gratis gitu. Iya. Kapan Pak Imam ke Jakarta? Biasanya nanti kita antara H-5 H-4. H-5 H-4. Itu nanti dipusatkan di PMI. Di PMI Jakarta. Ya, kita ya. Nanti akan dilepas oleh Pak Gubernur ya. Nyoloknya tadi belum. Iya, biasanya nanti kita H-5 H-4 pada saat mudik gratis itu di. Berarti diberangkatkannya dari Jakarta. Ya, dari Jakarta nanti di Taman Mini Indonesia ya. Oh gitu. Berarti untuk ikutan program mudik gratis ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah ikutan mendaftar. Oh iya, harus sudah mendaftar. Itu memang ada web pakai aplikasi di Jakarta sana. Ada aplikasi, tapi kami juga menyediakan yang daftar langsung. Nah ini bahkan yang aplikasi kan kalau justru yang daftar orang-orang yang handphone HP-HP, ya, keren. handphone
kurang jos nanti Jadi tidak kalah. sesuai kenyataan gitu, Jadi Pak. nanti Ah. ini memang kadang suka begitu, kadang suka ada apa Kalau nggak punya aplikasi dia ngedaftarnya di mana Pak? langsung nanti ke Langsung. Taman Mini kita buka, ada 3 tempat, ada Iya. 3 tempat, ada di Blok M kantor Kominfo, terus ada di Taman Mini dan ada juga di Wisma Jawa Tengah yang ada di mana saya lupa itu di dekat Harmoni sana itu ada, bisa langsung daftar ke situ. Oh, gitu. Ya itu bisa. Kita direncanakan kalau yang tahun lalu Iya. itu ada sekitar 350 bis lebih dan 2 rangkaian kereta. Jadi ada 350 bis Bis. armada bis ya, Ya. kemudian yang lainnya pakai kereta. Ada yang rangkaian kereta. Oh, Kereta gitu. ini sampai dari Jakarta ke Solo lewat selatan dan ada yang dari mana Jakarta sampai ke Semarang. Nah, 2 rangkaian kereta. Ini pemberangkatnya bareng atau Bareng semuanya? semua. Iya, bareng. Nah, yang biasanya kalau kita lepasnya itu sekitar pagi lah jam 10-an itu. Hmm. Yang kereta biasanya sore. Sore ya? Iya, Oh, sore. oke. Ini cuma khusus untuk Jawa Tengah aja Pak ya? Ya ini memang disediakan oleh pemerintah Jawa Jawa Tengah Tengah. bekerja sama dengan ada beberapa perusahaan seperti ada Pemcat, teman-teman disampaikan Pak Zainuddin yang itu kalau kantor pusatnya ada di Blok M itu di Jalan apa saya lupa itu. Nah, tapi ada beberapa kantor cabang karena dia mengelola TNI juga, ya, jadi bisa datang di TNI. Oh, Tapi gitu. juga di Wisma Jatan di belakang Roxy itu ada itu di dekat Konis itu di jalannya Sriwijaya, kan? Jalan Sriwijaya kalau nggak salah di situ ada. Yang sehingga bisa didaftarkan. Begitu Pak. Ini informasinya untuk warga Jawa Tengah yang Iya, saudara di iya, yang ada Jakarta di- tetap punya ini ya jatah untuk mudik gitu. Mungkin informasi tahun depan pengen mudik gratis, caranya seperti yang Pak Imam tadi jelaskan ya, bisa ngedaftar jauh-jauh hari sebelumnya. Baik, dan ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak-Bapak, bagaimana ini tantangan terbesar dalam pengelolaan arus mudik dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan? Jadi ketika kita melakukan arus mudik tentu ada beberapa kendala ya Pak ya, tantangan Iya. yang mesti dihadapi ini bagaimana cara mengatasinya dan solusi apa yang diterapkan? Oh, Dari iya, biasanya Pak Pak Zainuddin ini yang solutifnya Pak Zainuddin. Jadi mudik ini budaya lama. Ah, Tiap-tiap kabupaten kota, pemerintah di semua tingkatan itu sudah punya strategi masing-masing. Nah, iya. Karena ini menjadi salah satu budaya bangsa kita. Mudik itu ya biasanya menjelang akhir Ramadan sampai dengan Lebaran. Iya. Tentunya semua aspek pemerintah bahasanya Pak Imam sudah cukup berpengalaman. Kemudian kendala itu kan ada yang teknis dan non teknis lah. Dan itu ya pemerintah menghimbau mereka yang berkendaraan motor roda 2 ini kadang kan juga sebenarnya boleh, tapi kan resikonya sangat tinggi, kelelahan, macam-macam lah. Ada yang nekat bawa anak kecil. Pemerintah itu semua puskesmas buka 24 jam ketika mudik semuanya. Semuanya. Karena ya memang mereka tuh asiknya memang gitu. Memang kasihkan mudik di situ Pak ya? Di situ Iya, bisa. naik motor bareng-bareng. Itu kan misalkan ada kendala ya Iya. dari mereka sendiri. Ya iyalah, wong gue ini ngantuk kok nekat, kadang kan begitu. Sebenarnya di setiap jalan tuh ngantuk istirahat. Termasuk antisipasi kemacetan. Iya. Di rest area itu sudah dikasih kabar, tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu dalam rangka apa biar lancar semuanya. Nah, kendala itu kadang memang datangnya justru dari Kita sendiri. ya, mudiknya macam-macam. Kalau pemerintah infrastruktur untuk kesiapan keseluruhan tentang mudik, saya pikir kita sudah hidup di Republik ini hampir 75 tahun ya memang ya. Iya. Nah, itu evaluasinya terus menerus. Kemudian ada Dan perlunya, Pak ya? mudik ini bayangan kita kan tidak boleh hanya di Jawa Tengah. Betul. Di Lampung sana juga ada mudik, Iya. di Sulawesi ada mudik, Iya. dari Makassar ke desanya sana apa ada apalah. Ini masing-masing sudah punya. Kalau kendala infrastruktur yang dari pemerintah ini sudah diantisipasi. Dari jauh-jauhan sebelumnya. Kendala sosialnya itu tadi. Pemerintah itu semua perangkatnya mulai puskesmas sampai tekan PMI, petugas Satpol PP itu semuanya komplit, lalu lintas komplit. Termasuk mengantisipasi naik begal itu kan macam-macam sudah ada. Iya. Nah, mengantisipasi termasuk ada tiap kabupaten kota provinsi ini mudik gratis pakai bis, pakai kereta itu kan menjaga nih lah. Iya. Nah, saya jual motor, tapi kebanggaan orang bisa itu nek merantau mulai saya bawa motor anyar lah, saya Asia Tenggara. Ya, gitu. Karena dia bukan punya motor baru beli sendiri gitu Pak, pengen nyampe Karena di sana nanti untuk piknik-piknik. Nah, diharapkan sampai dulu Ya, bisa karena jalan-jalan. mobilitasnya mereka ada di Jakarta dan nanti memang kendaraan yang hadir di Jawa Tengah juga banyak. Banyak juga. Ada yang milik pribadi, ada yang Rental. rental, lalu komplit. Macam-macam banyak. Ada yang punyanya perusahaan ular. Pokoknya pemerintah pengalaman. Pengalaman. Secara teknis itu tadi, kendalanya itu tadi. Pak Zainuddin asli mana sih Pak? Saya pindah-pindah ya.
Saya asli Mergo sini, Cangkret gitu. Oh, gitu. Kalau aslinya saya Wonogiri. Wonogiri. Kelahiran India ya. Campur-campur Pak ya? Campur-campur. Nggak, Cangkret Kidul ini. Makanya Bapak betul gitu ya. Tangga saya. Oh, gitu. Ya, saya juga Cangkret Kidul, baik. Ya, makasih Pak Zainuddin mengenai beberapa hal yang dilakukan dari Pemprov Jawa Tengah, baik kendala yang bisa dilakukan yang bisa diatasi ya tadi mengenai tantangan terbesar dalam pengelolaan arus mudik dan cara mengatasinya. Mungkin Pak Muhaimin kalau senyum-senyum mau menambahkan ini ya. Mau nggak, Pak? Ya memang dimanapun ya dari dulu mulai zaman jahiliyah sampai hari ini. Oh, Pak Muhaimin malah zaman jahiliyah nih Pak, sebelum penjajahan. Antara idealitas sama realitas ini kan disparitasnya sangat baik. Ya. Sehingga apapun yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, sebaik apapun persiapannya, mitigasinya tentu masih tetap akan ada kendala-kendala di lapangan. Ya. Karena memang volume arus mudik ini sangat besar. Kalau harapannya sih tidak ada kendala, Harapannya namun tidak ada, kadang tetap ada. persiapan Ya. sudah maksimal. Ya tentu ini menjadi PR bagi seluruh instansi terkait, terutama yang dari pemerintah, untuk meningkatkan koordinasinya lagi. Yang kedua mungkin penerapan berbasis teknologi, Ya. informasi arus lalu lintas dan sebagainya bisa lebih ditingkatkan. Karena kadang-kadang itu misalnya CCTV di beberapa daerah ada yang tidak bisa diakses. Ini tentu juga berkaitan dengan kurangnya infrastruktur soal digital Iya. di masing-masing kabupaten kota untuk mengakses itu sangat terbatas. Barangkali misalnya ada keluarga yang di rumah ingin memantau keluarganya yang sedang perjalanan mudik dari Jakarta, itu Iya. kadang-kadang menjadi kendala. Ketika volume akses internetnya terlalu tinggi, tentu kan jadi lewat juga kan. Oke. Betul sekali. Oke. Tentu baik volume jalan yang peningkatan jalan lah misalnya sudah diperbaiki, ya tidak menutup kemungkinan nanti tetap volumenya menjadi penuh. Akhirnya banyak yang kesasar lewat Google Map. Nyari jalan yang tidak sesuai Pak ya. iya. Katanya Nyari enak jalan- Pak Google, katanya mau nyasar sampai gunung ya, sampai laut ya. nyari jalan yang lapang, ternyata malah jalannya kecil, nah sehingga Iya. disebut timbul kemacetan dan lain sebagainya. Soal faktor kelelahan tadi yang disampaikan Pak Zainuddin, nah, namanya fisik kan terbatas. Iya, betul. Harusnya mudik ditempuh dalam sekian jam, tetapi faktanya karena macet luar Nah, biasa. itu dia jadi berjam-jam. Ini memang menuntut koordinasi yang lebih dan kewaspadaan dari semua pihak. Iya, memang harus dimaklumi juga ya untuk para pemudik yang ngeyel gitu ya, tetap susah ya Pak ya, termasuk tadi kalau Pak Zain mengatakan sudah dituisi ngantuk istirahat tapi tetap nekat aja gitu Pak ya. Itu memang dari diri kita sendiri sebetulnya. Karek cedek kono, Iya. Microslip ini kan juga berbahaya juga. Oke. Baik, beberapa hal sudah dijelaskan oleh Pak Muhaimin dan Pak Imam tadi, dan kita akan kembali lagi ya setelah jeda lagu berikut ini. Masih tetap menyatu di 100.1 Radio Campus Radio di Dialog Interaktif bersama DPRD Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, masih ada Yosita di sini untuk sore Rovers dengan nanti jam 11 siang, dan narasumber kita masih ada Pak Imam Teguh Abu Nama SDAKT, ada Pak Muhammad Hajar Zainuddin SOS MHUM, kemudian Pak Muhaimin dan Pak Amir Mas Duki. Tema kita tadi adalah mudik sukacita lebaran penuh mana. Baik Pak Imam, Pak Zainuddin, Pak Muhaimin, juga Pak Amir Mas Duki. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari penggemar kami, punya nama Ibu Siti di Kuta Arjo. Selamat siang Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat. Nah, ini sehubungan dengan gas LPG yang beberapa waktu ini sulit didapatkan. Saya mau tanya apakah menjelang lebaran besok kira-kira aman Pak? Karena kadang kita susah cari gas. Kemudian mengenai kelangkaan BBM ataupun menjelang lebaran besok, apakah semua BBM juga sudah dipastikan aman? Terima kasih dari Ibu Siti di Kuta Arjo. Monggo ini Pak Imam atau Pak Ye, dari Ibu siapa tadi? Ibu Siti di Kuta Oh, Arjo. Bu Siti ya. dari Kutoarjo dia. Iya. Kayaknya Ibu ini bukan memasak ini. Tapi memang ya Pak, biasanya menjelang lebaran kan susah ya LPG Nggak didapatkan. memasak, jadi beliau sangat tanggap sekali dengan care sekali dengan LPG. Bu Siti, ya kita nggak usah khawatir karena pemerintah kemarin khususnya pemerintah Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah ini, kita sudah mempersiapkan baik itu BBM maupun gas LPG. Ya, itu sudah diperhitungkan. Nah, jadi biasanya nanti udah mulai Amin 7 itu kan truk-truk gede udah nggak boleh lewat kecuali truk sembako. Tapi prioritas untuk truk pengangkut LPG sama BBM itu kita nggak ada berhenti ya, jadi nggak ada jadwal untuk berhenti, sehingga nggak usah khawatir. Kita juga sudah melakukan sidak ke beberapa distributor dan agen yang ada di Jawa Tengah, umumnya lancar ya biasa, karena mungkin hanya telat aja ya, karena situasi mendekati H-7 ini nanti di jalan-jalan itu kita udah mulai ramai, dan yang tadinya misalkan Magelang Purworejo bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, kali besok udah nggak bisa lagi, paling nggak sudah sekitar 1,5 jam sampai
sampai 1 jam 45 menit tidak wajar. Cuma ada paling keterlambatan, tapi kalau yang berkaitan dengan susah saya kira enggak ya. Nah, kita di Purworejo SPBE-nya udah ada berapa? Kalau nggak salah itu udah ada 4 ya. Di Bener ada, Kusuarjo ada, terus di mana? Di utara sana juga ada ya, SPBE kita ada. Insya Allah nanti kalau mendekati ini biasanya tetap ada muter, kita lihat di akhir-akhir ini seperti apa. Nah, yang paling penting jangan sampai harga gas LPG ini menjadi 2 kali lipat. Nah itu dia, apa karena kelangkaannya jadi biasanya para pedagang menaikkan harga. Itu nggak boleh. Nanti kalau misalkan ada yang seperti itu atau yang mau benar-benar ada agen yang menahan pasokannya, itu nanti bisa kita cabut untuk berkaitan dengan perizinannya. Iya, ini yang nakal-nakal harus mulai sendiri, nggak boleh. Nggak boleh Pak ya. Berarti bisa lapor Pak ya? Oh bisa. Semuanya mereka. Iya, lapor aja nanti ke pemerintah kabupaten. Baik. Oke Ibu Siti, semoga puas dengan jawaban Pak Iman tadi. Pak Iman tadi mengenai gas LPG berarti aman Pak ya sejauh ini untuk aman. Menjelang Lebaran. Kita perluas juga nanti di pompa bensin itu juga sudah disediakan. Apalagi Pak Imam ini Purworejo punya Bu Siti, jadi jangan khawatir, pasti aman ya, termasuk BBM juga aman. Baik, sebelum mau ganti tempatnya, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat baik yang menjadi tujuan mudik maupun yang datang dari luar daerah agar Lebaran 2025 ini menjadi lebih aman dan bermakna? Dari siapa dulu nih? Dari Pak Muhaimin atau Pak Zainuddin atau Pak Biasanya Amin? yang ahli closing statement ini Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Ya, satu-satu. Oh, satu-satu. Semuanya ya. Jadi kalau saya gini, persiapkan diri dulu ya toh. Karena ini kan nanti bentar lagi ini sekarang kita puasa, besok Lebaran. Nah, kita harus persiapkan diri untuk menyambut kemenangan. Nah, tapi ya jangan terlalu euforia karena kan ini setiap tahun, setiap periode ini kan ada yang seperti ini. Jadi ya kita persiapkan diri, siapkan kesehatan, ya persiapkan semuanya untuk menyambut Lebaran penuh makna dan sukacita. Apalagi ini kita mulai malam 21. Nah, kita tingkatkan selalu peribadatan kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, itu malam pagi. Lailatul Qadar udah kemarin. Oke. Lanjut mungkin dari Pak Muhaimin atau Pak Amir. Monggo. Ya, jadi dari kami bahwasanya Lebaran merupakan rutinitas tahunan. Jadi diharapkan untuk bisa memanfaatkan Lebaran dengan baik. Jangan bagi yang memudik untuk mempersiapkan diri dengan baik, supaya nanti di jalan tidak terjadi sesuatu. Apabila nanti di jalan memang sudah capek, istirahat dulu, karena tujuan utama adalah untuk bisa ketemu dengan keluarga yang ada di kampung. Mudah-mudahan dengan nanti Bapak Ibu sekalian pulang ke kampung, nanti dapat terus kemudian melanjutkan silaturahim begitu. Oke, terima kasih Pak Amir. Dan dari Pak Muhaimin sendiri. Ya Mbak, jadi mudik penuh sukacita ini kan tidak hanya bagi yang mudik saja ya. Iya. Tetapi sukacita ini tentu juga menjadi dirasakan oleh seluruh warga yang menerima mudik yang di kampung halaman. Sukacita ini tidak hanya sebatas soal bertemunya antar individu karena lama tidak ketemu, tetapi juga di situ ada multiplier effect ya. Dari sisi ekonomi, perputaran ekonomi yang lebih tinggi di tempat tujuan ya. Nah, ini tentu menjadi sukacita bersama, berkah bagi semuanya. Sehingga kita tentu berpesan agar tetap selalu jaga kesehatan, hati-hati dan siapkan kantong-kantong kanan maupun kiri untuk berbagi. Oh gitu. Iya. Tebal. Iya. Berbagi ini tidak hanya bagi yang mudik, yang di tempat tujuan juga harus berbagi banyak. Iya. Betul sekali. Oke. Jadi Pak Imam ini sangat religius sekali ya. Iya ya. Mulai tanggal 21 sudah mulai berbagi. Ya, saya berharap ya Pak Imam semakin rajin menjadi imam Alhamdulillah, sholat. semoga kita nanti juga dapat bagian nih dari Pak Imam. Iya. Ya Pak Imam ya. Oh iya. Iya Mbak. Oke, siap. Mudah-mudahan berkah bagi semuanya, jaga kesehatan selalu agar tetap setelah mudik nanti bisa menjalani arus balik juga dengan yang gembira selamat sampai tujuan. Bagi yang mudik dari arah ibu kota ke Kabupaten Purworejo, khususnya Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, kita ucapkan selamat datang di kampung halaman, semoga menyenangkan. Amin. Nah terakhir nih Pak Zainuddin yang akan disampaikan untuk masyarakat.
harapannya. Saya pikir sudah terwakili kawan-kawan. Silakan. Prinsipnya begini, pemerintah dan masyarakat itu wis podo ngalami menemui yang namanya lebaran, Iya, betul. menemui yang namanya mudik. Hmm. Monggo masing-masing diantisipasi, dipersiapkan. Kalau tadi gas, lebaran itu biasanya masa itu papat. Kalau tidak lebaran ya masa itu bisa. Iya, Ini kan itu dia, sudah jadi antisipasi kenaikan. semuanya. Biasanya orang nganggo pola, ya saya nganggo pola. Ini semuanya naik. Nah, makanya hal seperti ini saya yakin masyarakat sudah pintar, sudah mempersiapkan. Pemerintah juga telah mengantisipasi semuanya. Jangan lupa gunakan ini setan gepeng ini untuk memantau. Ini. Di hari ini setan gepeng membantu anakku tekan Batang, anakku tekan ini kan hari ini kan bisa. Bisa. Dan pemerintah dari Kementerian Kominfo sudah ditelepon Pak Imam ini sudah siap diusahakan internet tidak ngadat kan begitu Pak Imam ya. Betul. Nah, Nanti yang Anda penting, bisa telepon Pak Imam. yang penting lebaran ini mari kita hadapi bersama-sama. Baik. Ya memang seninya lebaran itu rada macet, panganan mudah sithik. Nah. Kan itu lah. Iya. Nah, saya pikir itu saja, matur nuwun. Baik. Baik, Serial Lovers, Kota Projo dan dimanapun Anda berada, beberapa hal sudah disampaikan tadi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ya, ada Pak Imam, Pak Zain, Pak Muhammad, juga Pak Amir mengenai tema kita siang hari ini, mudik sukacita lebaran penuh makna. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya yang siang hari ini masih jaga bung dan nyatu, dan tentunya masih stay tune di 101 Sore FM Campus Radio. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Imam untuk rawuhnya siang hari ini. Ye, Pak Amir, Pak Yusri, ya. semoga sehat. Pak Zainuddin, Siap. juga Pak Muhaimin, Terima kasih, semoga Pak Yusri. next time kita bisa ketemu lagi Amin. dengan suasana yang lebih mengasihkan lagi, Pak, ya. Siap. Ada lagi Pak. Bulan depan. Selamat di Oh, bulan sekolah depan masih bisa FM ketemu Hari lagi. Raya. Ruangannya besok di sini sudah lebih bagus lagi. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Bapak, ya, juga selamat Pendengar hari. semuanya, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Amin. Ya kan? Oke. Kurang 10 hari lagi. Ya, Oke, terima terima kasih. Selamat malam, Pak Imam. Baik, Sorry Lovers, dan akhirnya Tonton Studio kita temui Anda hari ini di dialog interaktif bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, berjalan dengan Dinas Kominfo yang melakukan